Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qaim bi huquqillah ma dhaqat inna farrajahallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babin yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa afdalih. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh karyawan Rumah Sakit Umi, wabil khusus kepada Dr. Musaidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kumpul hari ini ada limpahan barokahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan terkait dengan judulnya muda banget gitu ya, judulnya anak-anak muda lah gitu ya, judulnya anak-anak muda. Tapi obrolan kita obrolan yang saya juga udah nggak muda lagi masalahnya gitu ya, sudah tidak muda lagi. Jadi obrolan kita sebenarnya terkait dengan Ramadan. Hal yang paling sederhana untuk menerjemahkan Ramadan itu begitu luar biasa adalah cukup dengan ayat Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada kalimat yang sangat penting dan harus digarisbawahi jadi perhatian kita. Itu adalah kalimat la'allakum tattaqun. Tapi pertanyaannya adalah takwa itu apa sih gitu? Takwa itu tuh apa? Dari banyak definisi takwa, saya di dalam kitab Manhajis Sawi ini mengambil salah satu definisi takwa dari Al-Ustadz Abul Qasim Al-Kushairi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa at-taqwa at-taharruz anil makhawif. Takwa itu adalah terjaganya diri dari segala sesuatu yang mengkhawatirkan. Terkadang hidup kita itu dihadapkan pada situasi yang aneh. Tiba-tiba itu ketakutan sendiri. Tiba-tiba itu khawatir sendiri. Dan kita nggak tahu khawatir ini muncul karena apa sih gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka beberapa kitab yang lain, khususnya kitab tentang akhlak, kita akan menemukan kalimat yang sangat amat menarik dan nyambung dengan kalimat ini. Ternyata memang kekhawatiran itu adalah jalan setan. Setan itu sulit untuk masuk dalam diri kita. Salah satu jalan yang bagi mereka cukup luas, bikin jalan tol gitu, untuk sampai ke diri kita, itu lewat jalan khawatir. Jadi kekhawatiran, ketakutan itu memang dibuat oleh setan sebagai jalan untuk masuk kepada kita. Maka takwa itu bisa membuat barrier, benteng agar kita terhindar dari rasa takut atau kekhawatiran. Nanti akan nyambung dengan obrolan berikutnya. Itu yang pertama. Apa yang kedua? Beliau mengatakan at-tashmir lil wadhaif. Takwa itu mampu membangun semangat untuk menuntaskan segala tugas, utamanya kewajiban. Tapi pertanyaannya kan begini, semangat itu merupakan pekerjaan jasad
atau pekerjaan ruh? Jawabannya, semangat itu ternyata pekerjaan ruh, bukan pekerjaan jasad. Jadi sehebat apapun, maksudnya sekuat apapun orang, dorongan dari dalam itu jauh lebih hebat dibanding hanya mengandalkan kemampuan fisik. Saya beberapa kali mendampingi jamaah umroh, dan ada selalu kesan yang menarik ketika saya melihat semangatnya orang-orang yang sudah sepuh. Mereka tuh umroh bisa 2-3 kali. Wah, kita ini yang muda umrohnya cuma sekali gitu. Sebab mereka punya dorongan yang lebih kuat. Itu yang datangnya dari ruh, dari dalam. Kebalik kalau orang masih berpikir bahwa bagian luar itu bagian utama, salah. Bagian dalam itu yang bagian utama. Maksudnya jiwa itu yang lebih utama. Baru jiwa itu bisa menopang bagian luar dari tubuh ini. Banyak, nah ini ngomongnya depan dokter, nggak enak saya. Banyak penyakit itu justru datangnya itu dari pikiran. Dan itu semuanya dari dalam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada orang yang sudah menguatkan ruhnya, itu bahkan jasad yang sudah tidak mampu menopang dirinya, nggak mampu menopang dirinya, itu masih kuat, zikir masih kuat, baca Quran masih kuat, bahkan sholat masih kuat. Kuat, luar biasa. Dan kami bertemu dengan orang-orang itu sampai usia lebih dari 90 tahun, tapi ibadahnya Masya Allah. Kenapa? Jawabannya karena kekuatan jiwanya. Meskipun badannya ini sudah lemah, secara fisik sudah lemah, tapi jiwanya luar biasa, lebih kuat dibanding jasadnya. Dan itu didapat dari mana? Itu didapat dari takwa. Yang ketiga, hifzul hawas. Takwa itu mampu menjaga anggota tubuh yang utama. Ada 7 anggota utama yang dijaga oleh hati. Jadi hati itu sebagai pusatnya, sedangkan 7 anggota badan ini sebagai tentaranya. Apa itu 7 anggota badan? 1 mata, 2 telinga, 3 lisan, 4 tangan, 5 kaki, 6 perut, dan yang ke-7 adalah kemaluan. 7 anggota badan ini adalah 7 anggota yang harus dijaga. Sebab terjaganya hidup di dunia, terjaganya hidup pada saat di barzah, dan terjaga hidup pada saat di akhirat, itu ukurannya adalah terjaganya ke-7 anggota tubuh ini. Jika mata culas, telinga juga culas, lisan juga begitu, tangan juga begitu, kaki pun begitu, perut nggak bisa diatur, kemaluan juga begitu, maka dipastikan semuanya karena urusan hati. Takwa itu mampu membentengi hati, dan setelah itu hati mampu mengajak seluruh anggota yang 7 itu untuk ikut sujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin bergeser sedikit terkait dengan masalah ini. Kalau kita bicara soal konsep ubudiyah, konsep ibad, konsep abdun, hamba, kan kalau bicara hamba itu ternyata adalah hamba itu tingkatan manusia tertinggi, yang ketika disebut hamba itu berarti dia sudah berada pada posisi yang terhormat di sisi Allah. Kalau menyebut kalimat hamba, itu sudah terhormat, sebab dia menjalankan kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'buduni. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalimat liya'buduni ay liya'rifuni.
Berarti tujuan hidup kita itu untuk kenal sama Allah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita kenal sama Allah? Maka jawabannya, perkataan para ulama, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia kenal sama Allah. Apa maksud mengenal dirinya? Siapa yang mengenal kelemahan dirinya, maka dia akan mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa simbolik bahwa orang itu menunjukkan dirinya lemah? Jawabannya adalah sujud. Semakin banyak sujud, semakin lemah dirinya, dan semakin tinggi tingkat kehambaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya adalah, hanya sujud saja? Bukan. Yang dimaksud sujud itu adalah melakukan sujud secara simbolik, tapi hati itu diikutkan untuk sujud, supaya mata ikut sujud, telinga ikut sujud, lisan ikut sujud, tangan ikut sujud, kaki ikut sujud, perut ini terjaga karena diikutkan untuk sujud, begitu juga kemaluan. Agar terjaga. Nah, ini yang kemudian disebut hifdzul hawas, dan itu didapat dari takwa. Yang berikutnya, wa'udal anfas. Takwa itu mampu memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menghitung nafas. Maksudnya mengingat kematian. Wah, kalau di rumah sakit nggak usah ceritalah soal mengingat kematian, karena sering melihat pembelajaran langsung gitu ya. Dalam Islam itu banyak contohnya, termasuk yang di rumah sakit ini. Melihat orang yang sakit, yang sangat luar biasa, kemudian ketemu dengan orang yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada cara, para ulama mengatakan, ada cara yang bisa dilakukan semua orang. Kalau zaman dulu bahkan mereka itu untuk nginget kematian, nyimpen kain kafan. Kan sekarang lagi tren beli kain kafan. Nyiapin. Bahkan bukan hanya kain kafan, sampai papan penutup liang lahat juga dibeli. Disiapin. Saya ingat apa itu, bapaknya bapak itu punya kuburan, sebelum meninggal sudah ada nisannya. Sampai udah ada nisannya. Kuburannya belum ada orangnya. Sudah ada nisan beliau, udah ada nama, udah ada tanggal lahir, belum ada tanggal meninggal. Jadi tanggal meninggalnya masih dikosongin. Tapi sudah disiapin sejak lama. Kayaknya kalau kita disuruh begitu agak repot. Kayaknya enggak. Tapi ada cara, kalau kata ulama, ada cara yang gampang untuk bisa mendekatkan kita untuk nginget kematian. Itu apa? Satu saja. Kalimat, segala sesuatu yang belum terjadi itu tidak pasti. Tidak pernah memastikan apapun yang belum terjadi. Tidak memastikan yang belum terjadi, itu dipastikan dia sedang menghadirkan kematian di dalam hidupnya, atau mengingat kematian di dalam hidupnya. Dan itu tauhid tingkat tinggi. Yakin bahwa yang besok mah belum tentu. Yang nanti aja belum tentu, nggak usah besok lah, nanti aja belum tentu. Sehingga para ulama mengatakan, bagaimana kita membuat hidup ini berkualitas? Mereka hanya mengatakan, berbuatlah yang terbaik hari ini, nggak perlu mikir besok, karena besok belum tentu. Boleh berencana sehebat mungkin, sebab itu tetap jadi investasi pahala. Tapi jangan pernah memastikan apapun yang belum terjadi, sebab yang belum terjadi adalah segala sesuatu yang tidak pasti. Itu namanya udal anfas. Kalau sudah bisa menghadirkan itu, berarti sebenarnya kita menghadirkan kematian. Yang berikutnya adalah wa tanzihul waqt an mujibatil maqt. Kita diminta oleh Allah, kalau ingin mencapai takwa, maka jadikan waktu ini berharga, dengan tidak pernah memasukkan di dalam waktu yang kita lewati sesuatu yang membuat Allah marah. Apapun itu. Yang paling tinggi selain daripada musyrik, itu di bawahnya adalah zalim. Jadi kita nggak pernah bersentuhan dengan kezoliman, nggak pernah bersentuhan dengan kezoliman kepada orang lain.
baik kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, kepada teman, kepada sejawat. Nggak ada satupun yang pernah kita zalimi. Maka terjagalah kita dari sesuatu yang membuat Allah marah lewat waktu yang kita lewati. Yang berikutnya adalah wa hifdzul bir. Hifdzul bir itu artinya orang yang takwa, dia akan istiqomah melakukan kebaikan sekaligus wa tarkul wizri, dan pada saat yang sama dia akan meninggalkan segala kejelekan. Dan yang terakhir, wal ihtima atam amma yuhsitul maula al-alam. Orang yang takwa, dia akan totalitas. Totalitas dengan apa? Totalitas menolak amma yushitul maula al-alam. Menolak segala sesuatu yang mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang menjadikan hadiah takwa itu begitu sangat amat besar. Jadi kalau kita puasa, maka semua yang diceritakan barusan itu menjadi bagian terbesar dari kehidupan kita. Maka kalau saya sih menyebutnya kalimat begini, bersyukurlah kita, sebab Allah itu sayang sama kita. Hidup kita ini setelah Ramadan selalu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan banyak dari kita merasakan itu. Bukan untuk orang tertentu kok. Semua umat Nabi Muhammad diberi kesempatan untuk merasakan bagaimana nikmatnya Ramadan, dan bagaimana hadiah Ramadan itu didapat sama kita setelah selesainya Ramadan. Ada satu kondisi yang kita sama-sama merasakan, dan itu betul. Bukan hanya orang tertentu yang ngerasain, semuanya ngerasain. Yang pertama kondisi ibadah. Yang kedua kondisi ubudiyah. Sebelum Ramadan, kondisi kita itu di level ibadah. Ibadah itu sebatas menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Tapi setelah Ramadan, level kita tuh naik setingkat, yaitu ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Ubudiyah itu penghambaan. Dia jalanin perintah, jauhi larangan, tapi ada satu tambahannya. Mereka menjadi jauh lebih ikhlas di dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jauh lebih ikhlas. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jika ditanya gitu ya, ciri ikhlas apa yang terlihat? Jawabannya adalah kita akan lebih banyak berbuat tanpa menghitung apa kembalian yang kita dapat. Sebab puasa kan melatih itu. Kalau kita sholat ada gerakannya. Kalau kita haji dan umroh ada gerakannya. Tapi puasa itu nggak ada. Orang nggak tahu kalau kita puasa atau nggak puasa. Sehingga latihan sebulan itu sudah sangat amat cukup mengajar kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Ada satu kalimat menarik di sini ketika bicara soal ubudiyah. Nah ini perkataan Syekh Ibrahim Al-Khawas rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, al-ilmu kulluhu fi kalimati. Ilmu itu seluruhnya, kalau bicara ilmu yang Allah berikan dalam diri kita, itu kalau dikumpulkan, itu hanya ada 2 kalimat yang bisa disimpulkan. Semua ilmu, kalau dikumpulin, 2 kalimat ini menjadi kalimat kesimpulan dari seluruhnya. Apa itu? Yang pertama, la tatakallaf ma kufita wa la tudayyi mastukfita. Apa makna kalimat yang pertama? Jangan pernah melelahkan diri kita dari sesuatu yang sudah Allah jaminkan untuk kita. Dan yang kedua, wala tudayyi mastukfita. Jangan pernah kita kehilangan
dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala mintakan jaminannya kepada kita. Pertanyaannya, apa yang dimaksud bagian yang pertama? Yang dimaksud bagian yang pertama adalah ar-rizqu. Rizki ini kan sudah dijamin sama Allah. Bahkan di usia 4 bulan, saat ditiupkan ruh, Allah telah tetapkan 4 hal. Sebagaimana disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun. Rizki, ajal, amal, selamat, tidak selamat, itu sudah ditetapkan di usia 4 bulan. Bahkan rizki itu sudah tetap di usia 4 bulan. Terus pertanyaannya, untuk apa Allah menyuruh kita ikhtiar? Kita ini masih hidup, kita itu disandingkan dengan ikhtiar. Maka jawabannya adalah, Allah menyuruh kita ikhtiar. Itu sebenarnya karena satu hal. Allah menginginkan kita untuk membagi sebesar-besarnya nilai manfaat yang kita bisa bagi pada orang lain. Dan jangan pernah bertanya saya dapat apa setelah itu. Dan itu didapat dari puasa. Ikhlas. Orang Islam itu tidak pernah menghitung. Seperti yang diributkan di zaman sekarang lah gitu. Orang Islam gak pernah ngitung. Yang dihitung sama setiap orang Islam itu adalah seberapa banyak manfaat yang bisa saya bagi. Karena saya tahu bahwa rizki sudah Allah jamin untuk saya. Habis rizki dibagi, habis ajal saya. Selesai urusan hidup saya. Maka saya tidak pernah berpikir apa yang saya dapat setelah saya melakukan ini. Apa yang saya dapat setelah saya melakukan itu. Tidak pernah berpikir. Karena begitulah Allah mengajar kita. Sebab hidup kita, satu, beribadah sama Allah. Dan kedua, memberi seluas-luasnya nilai kemanfaatan yang bisa kita bagi sama orang lain. Sekali lagi, tanpa berpikir apa yang kita dapat dari semua itu. Sebab Allah sendiri yang sudah menghitungkannya buat kita. Dan ternyata orang yang hidup kayak begitu tuh barokah. Barokah hidupnya. Masya Allah. Hidupnya barokah. Dan itu adalah qimatul ikhlas. Didapat dari puasa kita, dari qimah ikhlas itu sendiri. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita sudah mendapatkan takwa, apa saja yang Allah berikan sama kita? Maka jawabannya, min fadhailit taqwa wa thamaratiha, buahnya takwa dan keutamaan takwa. Yang pertama adalah surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, indallah, di sisi Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Allah tidak lihat siapa bapak kita, siapa ibu kita. Sebab nasab itu akan berharga kalau kita menjaga keistiqomahan kebaikan dari orang-orang tua kita. Ketika kita jaga apa yang diajarkan oleh orang-orang tua kita, maka hubungan kita sama keluarga kita yang di atasnya itu jadi semakin kuat dan semakin baik. Sebab barometernya adalah ketakwaan. Itu yang pertama. Allah berikan kemuliaan di akhirat. Yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 282. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ketika orang memilih takwa, dikejar dalam hidupnya ketakwaan, maka Allah sendiri yang akan mengajarkan ilmu padanya. Sebab ilmu itu adalah yang Allah masukkan ke dalam hati, bukan sekedar apa yang kita pelajari. Semua ilmu tanpa terkecuali, itu Allah yang masukkan ke dalam hati. Begitulah hebatnya ilmu. Sehingga ketika ilmu itu masuk ke dalam hati, Allah yang mengajarkannya kepada kita, ilmu itu menjadi barokah. Sebab Allah yang ngajar, dan itu adalah kebaikan. Kita hanya memberikannya untuk kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Saya kalau ditanya gitu ya sama anak-anak, ini maksudnya saya tolong dong ceritakan yang jauh lebih sederhana. Saya jawab sama anak-anak lah, ini pertanyaan anak-anak. Saya jawab gini, kamu punya ibu nggak? Saya tanya jujur, kamu pernah nggak berpikir ibumu itu tidak bisa dibohongi? Ibu tuh nggak bisa dibohongi, dan saya yakin itu. Saya tidak bisa bohongi ibu sampai hari ini gitu. Ibu itu selalu jago gitu, tahu lah jeleknya anak tuh tahu. Feelingnya kuat. Dan siapa yang ngajar? Wa yu'allimukumullah. Dengan pintu keikhlasan mereka mengajar dan mendidik kita, Allah ajarkan kepada mereka apa yang bisa mereka bagi untuk anak-anaknya. Jadi Allah yang ngajar langsung untuk mereka, sehingga sampai kapanpun ibu tuh nggak bisa dibohongi. Ada satu lagi, istri nggak bisa dibohongi, gitu. Satu lagi, istri tidak bisa dibohongi. Feelingnya kuat gitu. Saya nggak tahu ini kira-kira bener gitu ya. Itu juga perlu ditanyakan gitu ya. Gitu ya. Itu perlu ditanyakan juga. Tapi saya membenarkan itu kalimat, betul. Istri itu feelingnya kuat, tahu kembang kempisnya hidungnya suami kalau bohong. Bohong. Kenapa hidungnya kembang kempis? Tahuan gitu. Masya Allah. Wa yu'allimukumullah. Siapa yang ngasih tahu itu? Allah. Kebenaran itu datang dari basirahnya. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Di dalam hati ini ada namanya basirah, makhluk Allah yang langsung nyambung dengan semua yang maksudnya cahaya Allah itu langsung nyambung. Kebenaran itu ada di situ. Walau kana kafiran, meskipun orang kafir. Makanya saya pas denger itu bener. Sebab ibu saya itu masuk Islam itu ya nggak pakai belajar, hanya ngelihat apa namanya, ngelihat pembantunya pakai mukena yang langsung masuk Islam. Itu sekitar usia saya 8 atau 7 atau 8 tahun. Dia sudah menikah dan kemudian ada saya, terus baru ada anak yang ketiga juga gitu ya. Terus kemudian ya baru masuk ke dalam Islam, dan itu bukan karena belajar. Tidak pernah belajar dari bapak. Bapak muslim. Tidak pernah belajar dari bapak. Tapi hanya karena ngelihat pakai mukena. Kayaknya bersih gitu ya. Jahit mukena dan minta dituntun masuk ke dalam Islam. Enggak dari yang lain. Begitupun sebenarnya ya itu saya sih berharap ya, nenek gitu. Nenek itu masuk dalam Islam justru pada saat ujung kehidupannya. Jadi disyahadatkan itu ya sebelum meninggalnya itu. Jadi memang ya betul bahwa di dalam setiap diri manusia itu ada basirah yang Allah simpan, dan itu adalah kebenaran. Kalau bisa didengar, orang itu bisa lurus itu dengan basirah itu. Yang berikutnya, apa yang didapat dari ketakwaan? Yang berikutnya adalah surat Al-Anfal ayat 29. Faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Orang yang bertakwa itu akan diajar membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Akan diberi pembeda. Diajar untuk memberi pembeda. Sehingga dia tahu kapan dia harus istiqomah dan kapan dia harus melepaskan apa yang harus dia lepaskan. Dan itu penting, sebab hidup kita ini yang bikin berat adalah karena kesalahan yang belum kita lepaskan. Jadi kalau kita ngerasa ada hidup kita yang berat, itu biasanya karena ada sesuatu yang belum kita tobati. Berat tuh hidup, kayaknya susah dapat jalan keluar. Itu banyak istighfar. Insya Allah dengan banyak istighfar, gampang lah. Sampai ada ulama tuh, kalau ditanya apa-apa, jalan keluarnya selalu bilangnya istighfar. Saya belum punya momongan nih istighfar. Saya kayaknya hidup saya seret banget, hutangnya banyak, istighfar. Kayaknya istighfar, semuanya istighfar. Kayaknya nggak jago nyari jalan keluar. Bukan, tapi ternyata betul. Ternyata betul. Istighfar itu adalah jalan keluar pertama dan utama untuk menyelesaikan seorang dari
dari masalah, terutama masalah batin. Dan yang terakhir, orang yang bertakwa itu, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar untuk orang-orang yang bertakwa, dituntun, diajar sampai keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rizki dari tempat yang tidak diduga. Hari ini ada rizki yang nggak diduga. Ini rizki nggak diduga. Nggak pernah kita duga. Saya nggak pernah datang. Jadi sebenarnya dalam hidup kita tuh banyak rizki yang nggak diduga. Tapi kita nggak pernah ngitung. Kita itu hanya menghitung rizki yang kelihatan sama kita. Sedangkan yang nggak diduga ini nggak pernah dihitung. Kalau kita ngitung, Masya Allah. Kita tuh kadang-kadang suka curang. Menganggap rizki itu cuma uang. Padahal rizki itu banyak dalam hidup kita yang astagfirullahaladzim, sebanyak dosa lah kita nih. Banyak kekurangan sebelah pada pandangan kita disempitkan dengan hal-hal yang sifatnya hanya bisa terlihat dan terasa. Sedangkan yang tidak terlihat dan terasa nggak dihitung oleh kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang menjadikan kita bisa mendapatkan hadiah besar atau posisi yang baik setelah kita Ramadan, sebab takwa yang kita dapat. Jadi semakin besar kita merasakan nikmatnya Ramadan. Jadi gini, kalau ditanya, ini ada pertanyaan, sebenarnya pertanyaan juga dari masih dari jamaah. Jamaah nanya, gimana sih ciri bahwa ibadah yang kita lakukan itu dekat, tidak disebut diterima, tapi dekat dengan penerimaan Allah, kabul sama Allah. Urusan kabul itu urusan Allah. Tapi gimana sih mendekatkan ke arah sana? Apa enggak kita ngerasain apa enggak gitu? Maka para ulama memberikan tuntunan pada kita. Mereka mengatakan bahwa ketika ibadah yang kita lakukan mampu kita nikmati, nikmat rasanya. Sholat tarawih meskipun hanya beberapa rakaat itu nikmat. Saya kemarin ditanya sama seorang dokter yang kebetulan tugas dan pengen Ramadan tetap bisa tarawih. Saya bilang jangan, kalau tugas aja. Terus tarawihnya gimana? Tarawih itu minimal 2 rakaat. Paling banyak ada yang mengatakan 8 rakaat, ada yang mengatakan 20 rakaat, ada yang mengatakan 32 rakaat, bahkan ada yang mengatakan 40 rakaat. Kalau masih tetap pengen dapat fadilahnya, lakukan. Meskipun hanya 2 rakaat, dapat. Jangan ditinggalin. Meskipun hanya 2 rakaat, tetap dapat fadilahnya. Sebab tugas yang dikerjakan itu bernilai sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilainya sama di sisi Allah. Nanti 2 rakaat semua. Oh jangan, kalau bisa banyak rakaat jangan. Minimalnya jangan milih 2 rakaat. Kalau bisa lebih jangan. Oh iya jangan. Jadi minimalnya 2 rakaat. Itu saya sering contohkan kalau para jamaah itu biasanya melakukan perjalanan jauh. Jadi kalau mereka perjalanan jauh, capek, lelah, terus mereka merasa bahwa aduh saya nggak bisa sholat tarawih sebab saya nggak bisa 8 rakaat. Jangan tinggalkan meskipun hanya 2 rakaat. Begitu. Itu contohnya. Ya, semakin banyak rakaatnya semakin bagus lah. Bisa 8 rakaat, bisa yang lebih ya lebih, emang enggak saja lah. Pokoknya intinya ya jangan ditinggalkan. Kurang lebih itu yang ingin disampaikan. Kalau kita buka di dalam kitab yang sama di babu fi ma'nal hikmati wa fadliha, di sini tuh ada penjelasan tentang hikmah. Jadi mungkin saya ngambil salah satu definisi hikmah saja. Hikmah itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Nyambung sebenarnya dengan yang pertama tadi, yaitu terkait dengan pembelajaran yang datang dari Allah. Takwa itu akan mendatangkan ilmu,
Dan ilmu yang dimaksud itu adalah hikmah. Kenapa begitu? Karena definisinya begini. Kullu ma mana aminal jahli wa zajara anil qabih. Ini definisi hikmah menurut Imam Nawawi. Beliau mengatakan bahwa hikmah itu segala yang dapat mencegah kita dari ketidaktahuan. Jadi segala sesuatu yang ragu-ragu atau tidak tahu itu menjadi tahu. Dan kemudian wazajaro anil qabih, setelah itu Allah akan tarik kita tidak akan jatuh dalam pikiran yang salah, dalam sikap yang salah, dalam perbuatan yang salah. Gitu. Itu hikmah. Nah, pertanyaannya adalah tadi, bagaimana caranya kita memicu hikmah ini? Sini disebutkan. Kanal Abu Hasan Al-Harawi rahimallahu ta'ala yaqul, tahijul hikmatu min arba'i khisal. Hikmah itu bangkit dari 4 hal. Yang pertama adalah an-nadami ala dzambi, sering-sering menyesali diri. Biasanya orang yang sering menyesali diri itu gini ya, biasanya kita itu terkadang kita tuh kalau lagi diem, tiba-tiba nginget sesuatu yang masa lalu yang pernah kita lakukan yang salah. Terus tiba-tiba gini, astagfirullahaladzim. Pernah begitu mungkin ya? Astagfirullahaladzim. Kata Nabi Muhammad SAW, kondisi tadi itu bisa merontokkan dosa seperti rontoknya daun dari pohonnya. Jadi nginget kesalahan itu, terus kemudian langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Itu rontok dosa itu. Dan makin sering kita mengingat kesalahan, makin mudah kita ketemu dengan kebenaran. Yang kedua adalah wal istidad lil maut. Ini sama dengan yang tadi, mempersiapkan kematian. Maknanya sama seperti yang tadi. Yang berikutnya adalah wa khuluwil batni, sering puasa. Sering puasa. Tapi kalau puasa sunnah diundang sama teman makan. Ya, jangan nggak makan. Nabi pernah marah tuh. Iya beneran, Nabi pernah marah. Nabi pernah marah sama seorang sahabat yang diundang makan lagi puasa sunnah. Diundang makan sama teman, terus bilang ini soim, aku sedang puasa. Kata Nabi, temanmu tuh capek-capek nyiapin makanan untukmu, makan gitu. Jadi kalau lagi puasa sunnah dapat pahalanya 2, niat dia puasa sama diundang makan. Jangan nggak makan. Insya Allah tetap dapat pahala. Gitu. Tapi nggak usah dipikirin dari awal gitu, nggak usah kira-kira nanti ada yang undang makan apa enggak, ya nggak usah. Tidak usah dihadirkan dari awal. Yang berikutnya, usuhbatiz zuhad fid dunya. Dan ini penting. Kurangi atau jauhi bahkan pergaulan sama orang-orang yang suka ngomongin dunia. Dunia aja diomongin gitu ya. Harus jauhin lah gitu ya. Harus dunia itu. Itu menyebabkan tumpulnya hikmah. Gitu. Hikmah itu kebenaran tuh jadi tumpul dalam diri kita. Sehingga kebenaran tuh jadi ambigu, nggak jelas. Gara-gara terlalu banyak kumpul sama orang-orang yang cinta sama dunia. Terus ngomonginnya, wiridannya dunia, duit itu yang diomongin. Agak repot lah yang model kayak begitu gitu. Astagfirullahaladzim gitu ya. Itu terkait dengan pertanyaan yang pertama. Jadi bisa ditajamkan kebenaran itu dengan barusan. Supaya nggak munculnya jadi tengah-tengah, jadi tetap ragu gitu. Ditajamkan dengan 4 hal ini. Yang kedua tadi terkait dengan tunggu, saya ingat dulu apa tadi? Oh, sujud. Iya, sujud. Gimana caranya supaya kemudian sholat kita bukan hanya sekedar sholat? Saya nggak bawa kitabnya, namanya kitab Fawaidul Mukhtarah li Salikit Tariqil Akhirah. Di situ ada satu penjelasan yang menarik terkait dengan khusyuk. Kita itu di zaman akhir ini sholat nggak kayak sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu kalau sholat istihdor hakiki. Hakiki itu mereka tuh bisa fokus di sholat dari takbir sampai salam. Wah, kita nih boro-boro, baru takbir aja udah inget. Cucian apa aja dipikirin, aneh itu. Yang biasanya nggak pernah dipikirin bisa kepikiran lagi sholat, aneh itu, luar biasa gitu. Maka dengan semua kelemahan itu Imam Nawawi mengatakan
Meskipun kita tidak bisa sampai seperti para sahabat, paling tidak istihdor kita istihdor urfi. Apa itu istihdor urfi? Istihdor urfi itu jika kita menghadirkan sebagiannya, itu sudah cukup kita memenuhi syarat khusyuk. Jadi enggak semuanya, tapi enggak harus semuanya, tapi sebagiannya. Pertanyaannya sebagiannya itu di mana? Si Imam Nawawi memberikan arahan. Yang pertama adalah pada saat membaca doa iftitah. Yang kedua, setiap rakaat saat membaca suratul Fatihah. Dan yang terakhir adalah pada saat tahiyat akhir. Dan yang pasti, meskipun kita dalam keadaan tidak khusyuk sekalipun, misalnya tiga-tiganya nggak khusyuk lah. Tapi kalau kita sholat di dalam jamaah, maka Allah menerima sholat kita. Sempurna. Karena orang yang sholat di dalam jamaah itu, barisan terakhir dilihat, ada yang khusyuk nggak? Nggak ada. Depannya ada yang khusyuk? Nggak ada juga. Sampai imamnya juga nggak khusyuk. Masya Allah. Tapi mereka semua diterima sholatnya sebab mereka melaksanakannya di dalam jamaah. Walau meskipun sholat berjamaahnya cuma 2 orang. Imam dan makmum. Itu diterima sama Allah sempurna. Sedangkan orang yang sholat sendiri, ya kullu ma'akal. Tergantung kesadarannya ada di mana. Wah, effortnya harus kuat itu orang yang sholat sendiri. Harus kenceng itu. Harus konsentrasinya harus lebih tinggi. Bukan berarti sholat jemaah itu nyantai-nyantai, enggak. Yang santai saja tetap diterima. Apalagi yang serius. Yang bagus saja sholatnya, Masya Allah. Yang tidak bagus saja sholatnya masih tetap diterima. Sebab Allah hargai dia berada di dalam kejamaah. Jadi nilai jamaah itu, sholat jamaah itu penting sekali. Luar biasa. Itu kurang lebih. Jadi ada 3 dalam sholat itu yang menjadi penting agar kemudian sujud kita juga terbawa untuk semuanya. Sebab sholat itu satu rangkaian. Tapi kalau ditanya kenapa kok yang dibahasnya sujud? Sebab sujud, para orang berbeda pendapat. Ada 2 pendapat yang mengatakan, yang pertama mengatakan bahwa berdiri itu lebih utama. Sebab ada bacaan Quran di situ. Sedangkan yang mengatakan sujud lebih utama sebab ada hadisnya dari Nabi. Bahwa kedekatan seorang hamba saat sholat itulah fahuwa sajid. Dalam keadaan sujud. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, syukran jazakallah khair. Nah, baik. Yang pertama kaitannya dengan sholat untuk perempuan. Khususnya tarawih ya, pertanyaannya sebenarnya tarawih. Sholat tarawih itu hukumnya adalah sunnah. Sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat kuat. Dan sholat tarawih itu pada dasarnya secara hukum gitu ya, itu semakin banyak syiar yang ditampakkan semakin baik. Tapi untuk laki-laki gitu. Nah pertanyaannya, bagaimana untuk perempuan? Sifatnya mubah. Sifatnya mubah. Sebab di situ ada kaitannya, perempuan itu memang dalam dasar hadisnya lebih baik sholatnya di rumah. Itu. Tapi kalau tujuannya untuk syiar, dan itu bukan 1-2 orang perempuan tapi banyak, nggak ada masalah. Selama aminal fitnah, selama aman dari fitnah. Jadi hukumnya mubah tapi aman dari fitnah. Sebab tidak sedikit anak-anak remaja itu berangkat ke masjid sekaligus cari jodoh. Agak repot lah itu. Repot itu. Jadi mudah-mudahan nanti berkahnya Ramadan ketemu jodoh. Ya bagus sih ketemu jodoh di masjid ya, bagus itulah gitu. Alhamdulillah lah gitu ya. Alhamdulillah. Tapi masalahnya niatnya itu agak berantakan gitu ya. Niatnya berangkat tarawih biar bisa dapat jodoh. Maksudnya itu tidak aminal fitnah gitu. Sebab yang paling penting adalah aminal fitnah. Nah, bagaimana kalau begitu? Ya tinggal kembali kepada niat masing-masing saja. Tinggal niat kepada niat. Kalau di Indonesia ini sebenarnya nggak masalah ya, tidak masalah. Tidak terlalu masalah lah. Hanya memang harus dirapikan niat ketika, sebab rame apa enggak sih? Sholatnya cepat apa enggak sih? Ini agak kacau gitu ya. Jadi masjid itu ditanya, tunggu, ini masjid ini gimana sholatnya? Sholatnya cepat apa enggak? Berapa rakaat? Itu pertanyaan standar itu. Kacau lah gitu ya. Suratnya surat panjang apa surat pendek? Gitu ya. Jadi gitu tuh. Itu yang kayak gitu tuh harus. Sebab ibadah kan nggak begitu.
Sebab ibadah itu adalah kita merasakan bagaimana setiap bagian dari apa yang kita lakukan di dalam ibadah itu. Rukuknya, sujudnya, berdirinya, salamnya, doanya. Itu makin lama makin nikmat, makin lama makin nikmat. Nggak ada urusan. Mau dia panjang kah, mau dia pendek kah gitu ya. Intinya semuanya terpenuhi. Jadi yang perempuan bagaimana baiknya saja. Kalau bisa bikin jamaah di rumah, bikin aja jamaah di rumah. Bahwa semuanya perempuan, sebagus lagi itu. Sebab memenuhi syarat hadis yang tadi. Gitu. Kaitannya dengan yang tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah gitu ya. Hukum buka puasa itu hukumnya sunnah. Dan buka puasa di dalam kejamaahan itu baik. Gitu ya. Masalahnya, apakah setelah bukber dia meninggalkan sholat maghrib? Eta jadi masalah itu ya. Masalah bukber tuh maghrib hilang. Maghrib nggak ada di list, Ikan asin ada di list, lalaban ada di list, sambal ada di list. Maghrib nggak ada di list. Itu masalah gitu. Jadi setelah buka bersama, maghribnya hilang. Oke lah, tarawihnya nggak tarawih dia. Dia nggak tarawih. Tarawih kan sunnah. Hilang tarawihnya. Maghribnya ikut hilang. Paling tidak maghribnya di ujung. Padahal maghrib itu adalah sholat yang paling pendek. Maghrib itu sholat yang paling pendek. Bahkan sunnahnya, muadzin itu buka dulu baru azan. Bukan karena dia nanti kehilangan makanan, bukan. Jadi, supaya dia membatalkan dulu baru azan. Sampai kayak begitu tuh. Supaya nanti dia tidak kehilangan momentum sampai pada sholatnya. Buka puasa itu sebentar. Jadi kalau bukber beneran nih, ini bukber beneran ya. Buka dengan yang ringan, korma, air, beres, ada roti sedikit, sholat. Baru habis itu makan. Itu bukber beneran. Bukber kayak begitu di mall nggak bisa. Nggak bisa. Kalau di rumah sakit masih bisa. Di sini masih bisa. Tapi kalau di rumah makan bukber kayak begitu, sudah lewat itu. Lewat sudah. Gitu. Jadi masalah bukber itu kebanyakan masalahnya adalah di situ. Meninggalkan sholat maghrib, paling tidak menggeser sholat maghrib. Bukan pada waktu yang tepat, jadi digeser sampai habis waktu. Atau mendekati ujung waktu. Nasallahu afiyah wassalamah. Jadi yang lebih baik mana? Yang lebih baik sholat maghrib. Bukbernya gimana? Sekedarnya. Gitu. Seadanya. Baru setelah sholat maghrib, mangga silakan. Bakbek. Boleh habis itu ya. Habis setelah sholat maghrib. Gitu. Sholat berjamaah itu diterima baik di rumah, di masjid, atau di mana saja. Sebab semua tempat di dunia ini bisa dipakai untuk sholat. Gitu. Tapi kalau ditanya afdoliyah, terlepas dari perbedaan ulama soal kewajiban laki-laki sholat di masjid atau tidak gitu ya. Afdoliyahnya adalah sholat itu lebih utamanya adalah di masjid. Lebih utama lagi masjidnya adalah masjid jami. Jami itu biasanya masjid yang dipakai Jumatan, dan semakin sering banyak orang datang ke tempat itu, makin besar pahalanya. Gitu. Lebih bagus lagi masjidnya adalah Masjid Nabawi. Lebih bagus lagi masjidnya adalah Masjidil Haram. Gitu. Tapi sholat di mana saja itu dibolehkan. Jadi ini sekaligus ngejawab yang pertama. Bisa di masjid atau tidak. Tapi kalau ditanya afdol, maka masjid itu lebih afdol dari segalanya. Di rumah ada musola. Maka sholat di kamar dengan sholat di musola rumah itu lebih utama sholat di musola rumah. Di sebelah rumah masjid, jangan ke musola masjid, musola rumah. Kadang-kadang boleh, silakan kalau mau ngedidik anak-anak. Tapi karena sebelah masjid, langsung saja ke masjid. Ajak anak-anak ke masjid. Istri nggak bisa ke masjid, kadang-kadang butuh teman untuk sholat. Kadang-kadang sholat di rumah supaya kemudian istri bisa ikut berjamaah. Begitu. Jadi diatur saja. Sebab bahasanya adalah afdoliyahnya ini terlepas dari ada pendapat yang mengatakan bahwa laki-laki itu kalau nggak sholat di masjid itu dibakar gitu. Karena pendapat itu ada. Tapi masalahnya adalah apakah disepakati? Jawabannya tidak disepakati. Gitu. Nah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ada yang bertanya?
Boleh. Satu lagi Ustaz. Terakhir ya. Pakai pinggan. Pepangkat dulu. Jadi adil. Dua dari Ahwat dan juga Ikhwan. Jadi nanti kita di belakang aja ngobrol ya. Baik, Ustaz. Panjang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya Ustaz, ini tentang bulan puasa. Ada profesi yang mengharuskan tidak puasa atau apa ya? Profesinya itu dia karena capek atau apa? Contoh suka bangunan ya Ustaz ya. Terus kita itu misal masih atau perbaiki rumahnya di bulan puasa dan tukangnya itu tidak puasa, Ustaz. Apakah kita terkena dosanya atau enggak, Ustaz? Saya pernah dengar sih sebenarnya. Tapi ya kita aja Ustaz, mudah-mudahan tanyanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung jawab kita sebagai orang yang mempekerjakan orang lain adalah memastikan mereka juga menjalankan syariat Allah. Itu penting. Jadi saya misalnya di pesantren, saya harus memastikan anak-anak pesantren jangan sampai ada yang tidak sholat, ada yang tidak puasa, termasuk para pekerjanya yang punya kaitan dengan pesantren. Maka salah satu cara saya untuk memastikan mereka tetap bisa menjalankan puasa adalah mengurangi pekerjaan mereka, meringankan pekerjaan mereka. Ketika ternyata kita tidak mengambil jalan itu dan mereka akhirnya memilih tidak puasa sebab terlalu berat pekerjaannya, maka kita jadi berdosa. Tapi kalau ternyata kita sudah ringankan, dia tetap memilih tidak puasa, maka itu di luar tanggung jawab kita. Sebab kita sudah mengupayakan untuk memberikan jalan mereka tetap beribadah sama Allah. Yang biasanya misalnya pekerjaan itu diselesaikan sampai sore, nggak sampai sore. Misalnya begitu ya. Itu diantaranya gitu. Ya kalau pekerjaannya berat mungkin setengah hari lah gitu misalnya. Setengah hari gitu. Tapi bayarannya tetap gitu. Full gitu ya, full. Kan bulan Ramadan, full atuh gitu ya. Bulan Ramadan. Gitu. Oke, baik. Ustaz, ada pertanyaan dari teman-teman yang online sekarang. Kan karena kita lagi live training juga dari Dery Lutfian. Beliau menanyakan seperti ini. Ustaz, gimana sih untuk sholat itu? Sholat tarawih ya saja. Sholat tarawih itu lebih baik yang cepat atau yang lama gitu. Karena kadang kan kalau seandainya yang cepat itu kayak bisa dengan yang cepat kayaknya. Gak fokus gitu. Ada juga yang senang yang lama. Lebih baiknya itu yang mana sih? Yeah. Karena kadang ada orang yang cenderung lebih, wah aku senang yang cepat aja nih gitu, biar cepat beres. Ada yang, wah yang sebentar aja, yang ini deh yang rokatnya pendek tapi panjang bacanya panjang-panjang. Yeah. Jangan sih. Ini jawabannya inilah. Jawabannya sebenarnya jawaban yang saya mengambil dari pertanyaan 2 hari yang lalu dan kemudian kita baca kitab Kifayah sama kitab Fathul Mu'in. Kurang lebih gini jawabannya. Nabi itu tidak pernah mengeritik orang yang memanjangkan, tidak pernah mengeritik orang yang memendekkan sholatnya. Maksudnya meringkas sholatnya. Sholatnya pendek gitu, bukan cepat ya, pendek. Pakai ayat-ayat pendek. Tapi Nabi itu mengeritik orang yang sholatnya pakai ayat-ayat yang panjang. Dikritik sama Nabi. Itu terlalu lama. Maka Nabi kemudian memberikan arahan, saat kita sholat lihat jamaahnya kita. Adakah orang tua di sana? Kalau ada orang tua di sana, jangan dipanjang-panjangin. Nggak dosa kok pakai surat kulhu dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Kulhu lagi, rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, rakaat ketiga kulhu, rakaat keempat kulhu. Kata jamaah, ini kayaknya imamnya cuma hafal kulhu deh. Mirin aja gitu. Tapi itu jauh lebih baik kalau seandainya makmumnya orang tua semua.
Kalau makmumnya anak muda yang nggak apa-apa lah, agak dikit lah, agak bacanya ya jangan amma gitu ya, nggak apa-apa lah gitu ya, nggak terlalu panjang kan sebenarnya gitu ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau muda-muda, tapi kalau ada orang tua, bahkan orang yang duduk, sholatnya duduk, jangan dipanjang. Lebih baik ayatnya adalah ayat pendek. Jadi bukan mana yang cepat atau mana yang lambat, tapi lihatlah jamaah yang sedang mengikuti sholat kita. Kalau ditanya gimana dengan di Mekah dan Madinah, itu sudah disepakati. Kalau di Mekah Madinah itu sholat tarawih itu 1 juz. 1 juz bacanya pelan-pelan. Bukan baca cepet-cepet, baca pelan-pelan. Witirnya itu di malam, 11 rakaat tuh witirnya. Bukan 3 rakaat, 11 rakaat. Jadi Masya Allah. Tapi itu udah disepakati. Itu nggak masalah. Itu tidak masalah. Kalau masjid-masjid yang sudah disepakati memanjangkan nggak masalah. Tapi kalau masjid-masjid tempat umum, masjid-masjid yang biasanya masjid-masjid pinggir jalan tuh, yang biasanya orang-orang yang perjalanan lewat situ gitu ya, itu sebaiknya tidak memanjangkan sholat, tapi memendekkan sholat. Maksudnya sholatnya diringkas, jangan yang panjang-panjang, pendek-pendek saja. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Itulah sholat. Pokoknya ayat-ayat favorit lah gitu ya, ayat favorit. Gitulah gitu ya, begitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau jemaah itu sudah disepakati boleh panjang, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang tua-tuanya bahkan senang. Saat kalau bisa 2 juz sekaligus, mangga silakan gitu. Di antaranya begitu. Asal disepakati.